Halo semuanya, selamat berjumpa lagi di channel Logos Indonesia, channel yang membahas tentang ilmu psikolog yang pastinya berguna untuk Anda semua. Pada video kali ini kami akan memberikan informasi tentang pembahasan berjudul mengenal dark triad, psikopati, sosiopati, dan narsisme. Namun sebelum kalian mengetahui apa saja sih tentang psikopati, sosiopati, dan narsisme, jangan lupa untuk memberikan dukungan di channel ini dengan cara like, komen, subscribe, dan juga membagikan atau share di media sosial kalian semua. Terima kasih. Apa yang terlintas di pikiran kalian saat mendengar istilah dark triad? Mungkin bagi sebagian orang ini bisa jadi suatu istilah yang asing. Tapi sebetulnya dark triad adalah suatu istilah yang cukup penting untuk kita ketahui dalam memahami perilaku manusia. Dark triad adalah gabungan dari 3 kepribadian berbahaya yang seringkali dihubungkan dengan perilaku yang merugikan di masyarakat. Ketiga gangguan kepribadian tersebut diantaranya psikopat, sosiopati, dan narsisme. Dan mengapa kita harus memahami tentang dark triad? Salah satu alasannya adalah untuk melindungi diri kita sendiri dan orang yang kita cintai dari mereka yang mempunyai karakter seperti ini. Kita bisa membayangkan bagaimana seandainya kita sering berinteraksi dengan orang yang ternyata mempunyai salah satu gangguan kepribadian tersebut, atau bahkan ketiga ciri kepribadian tersebut tanpa kita sadari. Pasti kita ingin tahu lebih banyak dan bagaimana cara bertindak dengan tepat. Untungnya dalam video kali ini kami akan menggali lebih dalam tentang dark triad, apa saja cirinya dan bagaimana dampaknya. Kita masuk ke pembahasan apa saja dark triad. Dark triad merupakan terminologi dari psikologi yang merujuk pada 3 jenis kepribadian yang dianggap membawa dampak negatif. Di antaranya yang pertama, psikopati. Psikopati adalah kondisi psikologis yang membuat seseorang kesulitan merasakan empati dan penyesalan. Dengan kata lain, mereka kurang mempunyai kemampuan untuk memahami dan peduli pada apa yang dirasakan oleh orang lain. Jika kamu menemui seseorang yang telah menyakiti perasaanmu dan tampaknya tidak merasa menyesal, mungkin saja orang tersebut bertipe psikopati atau biasa dikenal dengan psikopat. Selanjutnya nomor 2, sosiopati. Berbeda dengan psikopat, seseorang yang sosiopati mampu merasakan empati, namun cenderung hanya untuk orang-orang tertentu saja. Yang artinya, mereka bisa menunjukkan rasa penyesalan jika menyakiti orang tertentu, namun tidak ketika berurusan dengan orang lain. Jadi jika kamu berinteraksi dengan seseorang yang tampaknya sangat mempedulikan orang lain, namun bisa berubah sepenuhnya dengan orang lain, maka kemungkinan besar apabila orang tersebut mempunyai psikolog sosiopati. Selanjutnya yang ketiga, narsisme. Narsisme dalam konteks ini merujuk pada situasi di mana seseorang mempunyai tingkat kecintaan pada diri sendiri yang sangat tinggi. Bagi mereka tidak ada yang lebih penting daripada diri mereka sendiri. Jadi, jika ada seseorang yang tampaknya terlalu egois dan selalu ingin menjadi pusat perhatian, dia mungkin menunjukkan kecenderungan narsisme. Setelah kalian mengetahui apa saja dark triad, yaitu psikopati, sosiopati, dan narsisme, maka pembahasan selanjutnya kita akan bahas yaitu perbedaan dan persamaan antara psikopati, sosiopati, dan juga narsisme. Psikopati, sosiopati, dan narsisme adalah 3 jenis kepribadian yang termasuk dalam dark triad. Meski begitu, satu hal yang menonjol dari ketiganya adalah kecenderungan mereka untuk selalu memprioritaskan diri sendiri dan berpotensi merugikan orang lain. Ketiganya juga seringkali mempunyai kesulitan dalam membangun hubungan yang sehat dan positif dengan orang lain. Walaupun mempunyai banyak persamaan, ketiganya juga berbeda dalam beberapa hal. Sebut saja psikopat seringkali kesulitan merasakan empati dan penyesalan. Sementara sosiopat hanya dapat merasakan empati untuk orang-orang tertentu saja. Lalu narsis di sisi lain mempunyai tingkat kecintaan yang berlebihan terhadap diri sendiri dan selalu berusaha untuk menjadi pusat perhatian. Berikut di bawah ini adalah perbandingan mengenai psikopati, sosiopati, dan juga narsisme. Yang pertama dalam konteks empati. Psikopat umumnya kekurangan empati dan penyesalan, membuat mereka kurang peka terhadap dampak perilaku mereka pada orang lain.
Selanjutnya di sisi lain guys, sosiopati bisa merasa empati, namun biasanya hanya terbalas pada orang-orang tertentu saja dalam lingkaran sosial mereka. Sementara orang yang narsisme pun mempunyai kapasitas untuk merasakan empati. Mereka cenderung lebih fokus pada diri mereka sendiri dan seringkali mengabaikan perasaan dan kebutuhan orang lain. Selanjutnya yang kedua dalam konteks hubungan interpersonal. Psikopat seringkali menunjukkan perilaku manipulatif dalam hubungan mereka. Umumnya mereka cenderung merencanakan perilaku merugikan ini dengan sangat cermat. Selanjutnya sosiopat, meskipun juga bisa mengeksploitasi orang lain, biasanya bertindak lebih impulsif dan tidak terstruktur. Orang dengan narsisme, meskipun mungkin tampak menarik dan karismatik pada awalnya, seringkali berfokus pada kepentingan diri mereka sendiri dalam hubungan dan mempunyai kebutuhan yang buruk untuk menjadi pusat perhatian. Selanjutnya yang ketiga dalam konteks tanggapan emosional. Baik psikopat maupun sosiopat seringkali kurang dalam merespon emosi yang tepat. Psikopat khususnya seringkali tidak merasakan rasa takut atau kekhawatiran. Selanjutnya di sisi lain orang dengan narsisme mungkin mempunyai respon emosional yang kuat, namun biasanya terkait dengan resiko terhadap ego dan citra mereka sendiri. Setelah mengetahui apa saja perbedaannya, maka berikut ini adalah bagaimana ketiga kepribadian ini berdampak pada orang lain dan masyarakat. Psikopati, sosiopati, dan narsisme sebagai kepribadian berbahaya dapat menyebabkan konsekuensi negatif bagi orang lain dan juga masyarakat secara keseluruhan. Ketiga kepribadian tersebut dapat menyebabkan dampak yang sangat buruk pada orang lain dan juga lingkungan sosial di sekitar kita. Berbagai perilaku mempunyai implikasi variatif, mulai dari merugikan perasaan orang lain sampai mengakibatkan masalah hukum. Sebagai contoh saja, perilaku egois, eksploitasi, dan kurangnya empati dari individu yang mempunyai salah satu dari tiga kepribadian di atas sehingga dapat menyebabkan stres emosional, konflik antar pribadi, dan bisa menimbulkan kekerasan dalam kasus yang ekstrim. Maka dari itu teman, kita semua perlu meningkatkan kesadaran tentang karakteristik dan dampak dari psikopati tersebut. Kesadaran tentang karakteristik dan dampak dari psikopati, sosiopati, dan narsisme. Dengan demikian, kita lebih mudah mengidentifikasi perilaku berbahaya ini dan dapat mengambil langkah-langkah pencegahan yang tepat untuk melindungi diri kita. Itulah pembahasan kami terkait Dark Triad, psikopati, sosiopati, dan narsisme. Semoga video kali ini dapat bermanfaat untuk Anda semua. Jangan lupa share, bagikan video ini untuk teman-teman kalian di media sosial. Like, komen, dan juga subscribe. Terima kasih.